mempelajari sejarah teladan Nabi Muhammad, lalu mencontohnya, lalu mengusahakannya dan berusaha membiasakannya. Itulah yang paling utama. Apa itu Pak? Paling utama Pak? Dari semua pelajaran, dari semua keadaan itu meneladani Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi sholli wa sallimu taslima. Alhamdulillah, selalu berdoa dan berdoa. Ingat Bapak pernah jelaskan kan, satu hari aja Abang nggak mau berdoa kepada Allah, sombong kita itu. Selasa kita merasa nggak butuh Allah, nggak perlu sama Allah. Kayak kita bukanlah menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, yang hina, kata Allah. Apa kata Al-Quran dalam surat At-Tariq itu? Wa khalaqna min ma'in khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Ma'un, kata-kata ma'in, hamzah ma'un, sedikit kita ke bahasa Arab. Ma'un artinya adalah air. Dafiq yang hina, yang nanti ada istilah di biologinya. Oke, diciptakan dari air yang hina, air mana sperma itu. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang durhaka, makhluk yang maksiat, makhluk yang malas, lalai, berdosa, melawan, menghancurkan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Manusia yang katanya makhluk yang mulia, kata Allah, laqad karamna bani Adam, dimuliakan karena akal daya pikirannya, ditinggikan derajatnya, dihebatkan jiwanya, hatinya. Kalau jika seandainya seharusnya, semestinya, jika mengikuti, mengamalkan dua pusaka, dua warisan, dua jimat dalam tanda kutip, dua pegangan, dua tumpuan kita sebagai umat Islam, mukminin dan mukminat, anak yang soleh dan soleha, yaitu apa dua itu? Apakah dua kunci hidup? Miftahul Jannah apa itu? Yaitu kitab suci kita, Injil bukan ya? Apa namanya? Al-Qur'anul Karim dan juga Sunnatun Nabawi. Nabi gak meninggalkan apa-apa. Nabi tidak ada satu set pun dia berikan kepada anak cucunya ketika ia wafat. Yang Nabi tinggalkan, yang Nabi berikan, yang Nabi wariskan adalah dua pusaka, dua pegangan hidup, yaitu Kitabul Quran, kitab suci kita Al-Quran, dan juga As-Sunnatun Nabawi atau Al-Hadits. Oke, kembali lagi kita ke pelajaran sirah kita ini, di mana pelajaran dari sirah ini ada fikihnya. Nabi mengajarkan tentang tauhid, Nabi mengajarkan tentang sosial, Nabi mengajarkan tentang akidah. Semuanya Nabi ajarkan di dalam pelajaran sirah. Jadi pelajaran sirah ini pelajaran yang paling penting. Kok paling penting Pak? Loh, pelajaran tauhid apa yang paling penting? Akidah. Kok bisa sirah Pak? Loh, kalau nggak dari sirah kita pelajari, kalau nggak kita lihat peristiwanya, keadaan Nabi, kita melihat kejadian-kejadian atau pergerakan atau amalan-amalan Nabi, ajaran Nabi atau ucapan Nabi itu dari sirah. Dari sirah itulah semua ilmu. Ketika kita tahu sejarah Nabi tentang ajaran Nabi tentang iman, ketika datang waktu itu malaikat datang, tiba-tiba datang malaikat di Gua Hira mengajarkan Nabi tentang Iqra. Diajarkan Nabi tentang Iqra. Baca Muhammad. Nanti kita belajar gitu. Wahyu pertama turun. Baca Muhammad. Gak bisa juga, aku gak bisa. Ya kan? I cannot. Mastata'tu, ma'akra'u, kata Nabi. Jadi ketika ayat Iqra itu ada sambungan dialognya. Ketika Iqra diperintahkan malaikat Jibril datang dengan besar. Malaikat Jibril datang hebat, tinggi, besar. Semangat mungkin ya, sampai dia waktu naik masuk gua itu nggak muat pintu guanya. Di gua apa? Gua Hira. Karena nanti di
kota Mekah itu ada gua Hira, gua Sur dekat perbatasan. Kemudian Musdalifah, kemudian tempat ketemunya Siti Hawa dan Adam, Jabal Rahmah, ya kan, air Zam-Zam, Maqam Ibrahim, tempat hampir disembelihnya Nabi Ismail, Masjidil Haram tentunya adalah tempat-tempat yang dimuliakan, yang mustajab dan penuh berkah dan keridhaan Allah. Mudah-mudahan ya Allah, mudah langkah kita, ringan nanti kita bisa berziarah, berhaji atau umrah ke Mekah dan Madinah. Insyaallah, amin. Ya Allah. Kembali lagi tadi ke Gua Hira. Jadi ketika ada kata Iqra, kan tadi Bapak bilang, bacalah kata Jibril. Read. Baca Muhammad. Gak bisa Nabi membaca, gak bisa Jibril aku baca Quran itu adalah kitab suci yang hebat, gak bisa aku Jibril. Baru kalau dibaca di hadisnya, sambungan dari Iqra ini di Quran tidak dituliskan. Bacalah. Dijawab Nabi Muhammad, aku gak bisa. Bacalah Jibril, gak bisa aku baca, wahai Jibril. Datang Jibril, kalau Jibrilnya ini orang Medan, woi, lontonglah Muhammad, baca Muhammad. Karena Jibril udah kesel kan, kata Rasulullah Muhammad belum jadi Rasul ya, masih Muhammad. Jadi di sinilah pelantikannya, di sinilah hari momen pertama Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Kalau Nabi tidak wajib benar Rasul ya, Muhammad Rasulullah. Jibril, ma'aqra'u, aku nggak bisa membaca ya. Aku tidak dapat membaca itu, ya kan? Dipeluklah sama Jibril alaihissalam, dikasih kekuatan, dikasih kekuatan, kehebatan, sehingga Nabi Muhammad jadi super Iron Man, Power Ranger, Hulk atau gimana gitu, kekuatan hebat super, Captain Marvel gitu dia kan. Dari situ Nabi mulai menegakkan, menyebarkan, mendakwakan, mengajarkan, meneladangkan ajaran-ajaran Allah yang disebut dengan istilahnya, sebutannya adalah ajaran Islam agamaku, Muhammad Rasulku, Quran kitabku, Al-Bunaya sekolahku. Alhamdulillah. Tapi Jibril itu malaikat Jibril berperawakan menyamar itu tidak hanya saat itu saja. Ada lagi satu hadis Bapak jelaskan ini ya. Di mana saat itu sahabat sudah berkumpul di Masjid Nabawi. Ada satu laki-laki yang tak dikenal orang itu, tak datang dari mana, masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba langsung duduk nyamperin Nabi di depan Nabi, hadapan, face to face, empat mata istilahnya. Apa dibilang laki-laki tersebut? Sebut aja laki-lakinya si Fulan yang tidak dikenal oleh masyarakat di sekitar itu, entah siapa dia. Ia menanyakan kepada Rasul dia langsung duduk, nggak ada tedeng giring-giring, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung masuk di Masjid Nabawi, tiba-tiba berhadapan, duduk langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, duduk dia kan, ini Nabi Muhammad duduk bersila di lantai. Ini dia bukan Jibril, si Fulan. Oke, sinur kan kita bilang, cahaya itu kan, nur ada nur kata Allah. Ya Jibril kan diciptakan dari cahaya, ya kan? Manusia diciptakan dari saripati tanah, kita ini dari tumbuhan, dari hewan kita makan, kita serap jadi sari, kemudian menyatu. Oke, nanti kalian belajar biologi itu. Masuk ke Jibril tadi. Oke, dia banyak. Ya Rasulullah, apa itu iman? Kemudian, ini kan karena menyangkut cerita Jibril ya, sedikit kita bahas. Rasulullah jelaskan itu apa itu iman. Dia jelaskan Nabi Muhammad iman itu apa? Ya itulah nanti jadi namanya istilahnya disebut, jawaban Nabi ini disebut dengan istilah rukun apa? Rukun iman. Jawaban Nabi Muhammad. Dan dari sini, dari wahyu ini, dari hadis ini, seakan-akan Allah ingin mengajarkan melalui Nabi Muhammad metodologi teknik komunikasi antara murid dan guru. Siapa muridnya? Muridnya adalah Jibril tentunya. Muridnya Nabi saat itu, si Nur itu kan.
Lalu berikutnya adalah Nabi Muhammad yang diberikan ilmu dari Allah. Komunikasi, tanya jawab, ada feedback. Itulah teori pendidikan. Selain juga banyak teori pendidikan yang Nabi Muhammad ajarkan. Bagaimana Rasulullah mengatakan abang dan kakak, anak-anak semuanya ini seperti kertas putih, yuladu ala fitrah, diciptakan dalam keadaan fitri. Maka sekali dicoreng, sekali diajarkan, sekali abang diberikan contoh-contoh yang tidak baik, bunda, ya, diajarkan secara langsung tidak langsung hal-hal negatif, itu akan mencoreng kertas itu, merusak, mengotorinya. Lama-kelamaan dia susah diperhalus, susah diperbaiki lagi. Itulah dalam pendidikan ada namanya juga teori reward and punishment. Tetap kita memang harus mendidik anak dengan tegas, dengan keras, tapi bukan dengan kekerasan. Kalau kekerasan diterapkan, bukan zamannya lagi, itu zaman kita dulu kan. Tapi keras itu artinya dia tetap diberikan hukuman, reward dan punishment, tapi hukuman yang mendidik, hukuman yang mencerdaskan, hukuman yang bermanfaat. Misalnya dia suruh menghafal tambahan lagi surat di juz 30, menulis surat itu, atau kalau saya suruh berdiri baca qiraati berapa, misalnya mau berapa halaman, 5 atau 500 5 halaman begitu kan. Dan masih juga nggak masih ribut juga lagi, nanti tambah terus halamannya. Atau hafal Al-Fatihah dan artinya seperti itu. Apa lagi, kalau nggak mau lagi apa artinya pakai bahasa Inggris. In the name of Allah, bukan in the name of love. Itu lagu ya. In the name of love, in the name of Allah, the most merciful and the most merciful and the most Ar-Rahmanir-Rahim, the most merciful and the most graceful. Oke. Kembali lagi kepada sirah Nabawi. Oke, intinya Bu, ayah dan bunda, tetap kita mendidik anak dengan keras, tegas. Tetapi bukan keras itu berarti kekerasan. Tegas itu bukan berarti kita harus memanjakan anak kita. Ada saatnya kita tegas, lalu ada kadang-kadang kita turuti. Jangan dituruti semuanya juga, jangan terus ditegaskan, terus dikeraskan, terus karena masih anak-anak. Oke. Jadi tarik ulur istilahnya ya. Kalau istilah bahasanya ditarik ulur, ada saatnya tegas, disiplin, nanti boleh main game misalnya begitu. Atau nanti kalau memang malas sekolah atau malas untuk mengerjakan tugas, uang jajan dikurangi, atau tidak boleh mengakses TV atau sebagainya. Karena ada beberapa guru saya yang anaknya itu dikasih nonton TV itu cuma weekend aja, nonton TV ya, bukan main game, nonton TV. Kasih weekend Sabtu atau Minggu. Itulah. Jadi mudah-mudahan ketika kita membiasakan anak-anak itu disiplin, itu akan membentuk dirinya. Sekolah itu juga sebenarnya membentuk disiplin anak dengan dia biasa seragam, dia ada waktu-waktu istirahatnya, ada waktu belajarnya, ada tugasnya, itu juga merupakan bentuk disiplin. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini sekolah begitu banyak pelajarannya, pemerintah mewajibkan kami ini belajar seperti ini, semua pelajaran akan jadi berat rasanya memang. Cuman ya harus kita prioritaskan. Kalau memang untuk SD ini ayah dan bunda memprioritaskan anak-anaknya di pelajaran agamanya, dimatangkan, ditambah matematikanya misalnya, itu bagus. Dan saya rasa janganlah sampai anak-anak semuanya mesti dikuasai pelajaran. Ada fokus-fokusnya, nanti SD dia segini ya, pas sudah SMP kelas 3 masuk SMA itu habis-habisan di kurs, nggak apa-apa. Nanti akibatnya ketika kita sudah SD terus belajar, SMP, SMA terus di-push dia, terus dipaksa ibaratnya, terus ditekan untuk banyak pelajaran itu dia harus kuasai, harus dia pelajari, harus dia pahami. Nanti pas sudah mulai SMA bahkan kuliah udah mulai bosan. Itulah kenapa banyak mahasiswa saya ya itu jadi udah uring-uring yang udah penat, karena dari SD, SMP, SMA begitu banyak berjejer pelajaran yang harus dia kuasai. Ada fokus-fokusnya masing-masing. Misalnya tadi saya bilang agama dulu dia fokuskan,
tauhidnya tentunya, fikihnya, dasar-dasar ibadah, kemudian ada sirah, tambah matematika sama IPS misalnya. Nah, 5 itu Bunda kawal tuh sampai dia betul-betul bagus dan menguasai tidak setidaknya 70-80%. Lalu kemudian SMP nanti mulai lagi meningkat lagi penguasaannya, baru SMA sudah bisa supaya nanti bisa tahu, dia bisa mudah untuk melanjutkan atau masuk ke dalam sekolah-sekolah kedinasan. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang kita ketahui kan ada abang kita namanya Abang Ahmad Sofwan. Alhamdulillah dia alumni Bunaya dan 6 tahun di sini juga sekarang sudah tamat akmil. Mau tamat lah ini 2 bulan 3 bulan lagi kalau tidak salah. Atau awal tahun begitu lah. Mudah-mudahan kita doakan semua kita dan ayah dan bunda bisa mudah, bisa kuat dan bisa pintar, cerdik lah ibaratnya dalam mendidik dan mengawal perkembangan anak didik dan anak-anak kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selalu setiap sholat kita doakan sama Allah, ya Allah jadikan anakku soleh dan soleh. Mudah-mudahan kata Nabi Ibrahim babij'alni muqima sholat, kemudian jadikan keturunan kita Allahumma ja'alna rabbi qurrata a'yun, Allahumma ja'alna qurrata a'yun wa ja'alna min dzurriyyati qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Yaitu jadikanlah anak cucu kami, yaitu anak-anak yang atau generasi yang enak dipandang, menyenangkan hati, menenangkan jiwa. Bukan sebaliknya malah menyusahkan. Memang awal-awal ini kita sulit di masa-masa pertumbuhan ini, sulit kita mendidik anak kita. Nah, kan repot kita istilahnya ya, rempong. Tapi kesulitan ini nanti kita rasakan buahnya, hasilnya bunda, ayah. Kerepotan kita, kecapean, kelelahan kita yang insya Allah nanti menjadi lillah, lelah menjadi lillah ini kita akan nikmati, kita akan tuai hasilnya 20 tahun akan datang, yang mana mudah-mudahan kesuksesan di dunia dan di akhirat bagi-bagi setiap anak-anak yang disiplin belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, motivasi itu mudah-mudahan untuk kita semuanya. Bunda, intinya masuk dalam pelajaran Nabi Muhammad, perkenalan di awal ini bunda. Di awal ini saya ingin memperkenalkan kepada ayah dan bunda tentang, di sini ada silsilah Nabi Muhammad. Ayah dan bunda juga bisa melihatnya silsilah ini di halaman, di buku ada di halaman, tapi cuman sampai beberapa kalimat saja. Di halaman 32. Di halaman 32 bisa bunda lihat silsilah Nabi Muhammad. Jadi kita wajib mengenal Nabi Muhammad. Pak, kenapa wajib mengenal Nabi Muhammad? Sampai semuanya harus kita kenal, anak-anaknya, kakek neneknya, buyutnya, semuanya dari mulai kusai. Karena kita biar mengetahui kenapa kita mengenal Nabi Muhammad. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, karena dia adalah ayah-ayah, kakek-kakek buyutnya itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Makanya kita berselawat disandingkan Nabi Muhammad dengan ayahnya yang merupakan ayahnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lah lahir semua nabi-nabi, yang setengah para nabi itu rasul ya. Nabi 100.000 banyak, rasul kan 25. Hampir 10 rasul itu ialah dari keturunannya dari generasinya Ibrahim alaihissalam. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, ya kan, wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jadi karena itulah kita harus memahami tentang Nabi Muhammad. Kemudian ada juga pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, kita mempelajari Nabi Muhammad, bagaimana mau mencintai Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau betul-betul mencintai dengan benar dan dengan kuat, dengan cinta yang terdalam, kalau tidak tahu perjuangan, tahu kasih sayang, mengenal kehebatan dan kelebihan, keagungan
kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya inilah dia. Jadi kan Nabi Muhammad adalah keturunan dari, kalau sukunya adalah Quraisy, ya kan, suku Quraisy. Oke. Dia Nabi Muhammad ini adalah disebut dengan Bani Hashim, suku Quraisy. Marganya kalau kita di Medan misalnya Mandailing, marganya apa? Nasution, Lubis, Dalimunte, apa lagi? Damanik, Manik gitu ya. Nah itu ketika di Arab, Baninya itu adalah marganya Bani Hashim, Bani Aus, Hajrat, Bani Khuraidah, Bani Umayyah, Bani Abbas ya, itu dia. Oke, Bani Asad ya. Nah itulah dia Bani-Bani atau suku, marga-marga yang ada di Arab, dari banyak marga. Makanya nanti ada 12 suku, 12 marga di Arab yang ingin membunuh Nabi Muhammad, karena dengan mereka 12 itu membunuh, 12 itu semuanya kompak mengutus perwakilan, tidak ada yang disalahkan gitu, istilahnya main hakim sendiri masyarakat. Oke. Bani Hashim ini adalah ayahnya dari kakeknya Nabi, yang kita ketahui saat itu adalah pemegang kunci atau juru kunci. Juru kuncinya atau pemegang kunci atau penjaga apa? Nggak tahu apa kan? Penjaga Ka'bah, yang menjaga Ka'bah, yang mempunyai tanggung jawab, yang dijaga, diberi amanah, yang dituahkan, yang ditokohkan di saat itu adalah Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan yang disegani, yang dihebati, yang disaluti, karena kakek-kakeknya itu adalah tokoh-tokoh yang berwibawa dan berkarisma. Oke. Abdul Muthalib mempunyai ayah namanya Hashim. Hashim itu punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya nama Qusay. Qusay itu punya nama Kilab. Nanti Kilab itu ke atas ke Firis, kemana sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim. Itulah, maka saking cintanya kita selalu banyak selawat kepada Nabi. Kemudian ada lagu-lagu tentang nasab ini. Misalnya lagunya kan Muhammad ibn Abdillah, lahirnya di kota Mekah, ayahnya nama Abdullah, ibunya Siti Aminah. Nanti ada anaknya, ada tuh anaknya, ada Nuqasum, anak laki-lakinya dulu ya. Walaupun anak laki-lakinya saat umur 7-8 tahun meninggal. Ya, kelas 1 SD, kelas 2 Ibrahim, Qasim, Fatimah, Zainab ini nanti ada Ummu Kalsum. Nanti Fatimah ini punya anak namanya Hasan dan Husain. Fatimah menikah dengan Ali, lalu kemudian lahirlah Hasan dan Husain. Nanti dari situ juga ada Zainal Abidin dan sebagainya, terus setelah istilahnya katanya Habib itu adalah Habib para habaib itu, seperti kita kenal Habib yang ketua FPI masih ada di Mekah itu. Habib yang ada di Mekah, ketuanya FPI Imam, ada yang menganggap beliau adalah imam. Kalau ada juga yang menganggap ya saja imam besar katanya kan, Imam Habib Rizik Syihab. Syihab itu adalah salah satu marga juga ya dari Arab. Ada Quraisy Syihab gitu kan. Oke. Najwa Shihab, tahu kan Najwa Shihab. Oke, ini dia dari Ali bin Abi Thalib, memiliki istri namanya Fatimah. Kemudian Ali ini kan pamannya Nabi Muhammad, ayahnya. Makanya Nabi sama Ali ini CS, BFF, best friend forever, dekat kali, karena Abu Thalib ini yang mengasuh Nabi saat Abdullah itu wafat di sekitar tahun 569. Kalau Nabi kan lahir 570, ada yang bilang 71, 571 Masehi. Berarti kita kurangilah ini 2019, 2020 dikurangi 571. Ya, itulah Rasulullah yang lahir di tahun Gajah, 12 Rabiul Awal
di tepatnya 570 atau 571 Masehi di hari Senin. Di hari Senin Rasulullah dilahirkan, di hari Kamis kita puasa karena amal ibadah kita di satu minggu itu diangkat, dilaporkan, dicatat sama malaikat Raqib dan Atid untuk diangkat ke atas, dilaporkan setiap minggunya, di berkas, dikasih file-filenya di hari Kamis. Itulah kenapa kita puasa di hari Kamis. Lalu kenapa ditanya Rasulullah kenapa kita puasa hari Senin? Wulidtu fiha, aku dilahirkan di situ, maka aku ingin merayakan happy birthday to me. Happy birthday to me. Jadi Rasulullah merayakan ulang tahun setiap hari Senin dengan berpuasa. Kepada umat-umatnya disunahkan jadi puasa Senin Kamis untuk kebaikan, untuk kesehatan dirinya juga. Nabi Isa pun juga ulang tahun. Nah, bicara ulang tahun Nabi Isa, yauma wulidtu wa yauma yumitu hayya. Kan Nabi Isa sama Nabi Muhammad di Quran dikatakan senang ketika dia dilahirkan, karena Nabi Isa pas dilahirkan itu keadaannya mencekam, Bang. Nabi Isa ketika dilahirkan itu orang menuduh, maaf ya, ibunya itu wanita yang nggak benar, apa istilahnya? PSK gitu lah. Kamu ini Maryam, kamu ini nikah nggak ada ayahnya. Anak ini, bayi ini nggak punya ayah, kok bisa lahir? Kamu kan selama ini di mihrab, di kuil, istilahnya kuil itu kayak musolah kan, khusus musolah keluarga Imran itu ada surat Ali Imran. Jadi di Maryam ini termasuk wanita yang dimuliakan. Maryam, Aisyah itu kan termasuk Aisyah itu kan kemarin udah Bapak jelaskan kan, istrinya Fir'aun yang merawat Nabi Musa. Asia, bukan Asia gitu kan. Asia, ada juga Aisyah itu istri Nabi. Maryam mau diusir, Maryam mau digebukin gitu kan. Nabi Isa langsung ngomong Nabi Isa tuh bayi yang satu-satunya baru lahir yang bisa dicerita Nabi Isa. Walitu atau innani ana min ruhil qudus, aku ini dari Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu kalau di Kristen gitu ya kan, apa? Gabriel adalah Jibril. Jadi aku ditiupkan dari Jibril ke rahim kandungan ibuku Siti Maryam, lalu kemudian lahirlah aku. Itulah penjelasannya. Oke, jadi Nabi Isa ulang tahun semangat. Jadi bukan nggak boleh kita merayakan ulang tahun, boleh saja. Yang nggak boleh kan berlebihannya. Yang nggak boleh kan ada tiup lilinnya karena ada agama Majusi. Itu dia kan. Syukuran, bersyukur kita bagi-bagikan kepada orang-orang yatim miskin yang terutama ya. Jadi kalaupun mau merayakan sesuatu, mensyukuri sesuatu, yang lebih utama kepada yang membutuhkan dulu, baru kepada teman-teman kita. Nah, di Quran bisa lihat bagaimana Nabi Isa merayakan ulang tahunnya sendiri. Wa yauma wulidtu fiha. Kalau Nabi Muhammad merayakan ulang tahun dari hadis kita tahu kan. Hadis itu tadi dijelaskan kalau aku puasa Senin ini karena aku lahir di hari Senin, Kamis karena tadi. Dan Nabi Muhammad lahirnya di hari Senin, wafatnya juga di hari Senin. Yaumul Isnan. Oke, alhamdulillah. Itulah deh sedikit singkat tentang awal mula kisah Nabi Muhammad SAW. Kita sedikit